Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan fikih studi tentang fikih kebangsaan, harmoni nilai keislaman dan keindonesiaan. Saya Mu'alifatul Alfia dengan NIM 240602110090. dan saya Asfia Konita dengan NIM akhir 41. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan tentang fikih kebangsaan. Latar belakang keberagaman Indonesia. Indonesia adalah negara majemuk dengan kekayaan budaya, bahasa, suku, agama, dan menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan. Nilai agama, khususnya Islam seperti mayoritasnya, berperan penting dalam harmoni sosial. Pemahaman keislaman yang eksekutif berpotensi menimbulkan ketegangan. Fikih kebangsaan mengintegrasikan ajaran Islam yang lahir dari proses ijtihad. Sejatinya bersifat dinamis dan merupakan bentuk ijtihad ulama dan cendekiawan Muslim untuk mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam dan realitas sosial, politik, serta budaya Indonesia. Apa sih fikih kebangsaan itu? Fikih kebangsaan adalah pemikiran hukum Islam yang dinamis dan kontekstual, mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan realitas sosial, politik, dan budaya Indonesia. Sedangkan hubungan Islam dan kebangsaan adalah menjembati nilai-nilai keislaman dengan identitas kebangsaan, menciptakan harmoni antara religiusitas dan nasionalisme. Nah, penerapannya itu mengatur relasi umat Islam dengan tanah air dan kehidupan berbangsa, menekankan kebersamaan, persatuan, dan tanggung jawab warga negara. Baik, selanjutnya konsep fikih kebangsaan. Fikih kebangsaan adalah istilah baru yang berakar dari syariah, bagian dari fikih peradaban. Secara etimologi, fikih berarti faham, sedangkan secara terminologi adalah pemahaman hukum syariat yang diamalkan melalui ijtihad dan dalil-dalil detail. Kebangsaan merujuk pada orang-orang yang berdomisili bersama tanpa disadari keturunan, adat, suku, atau agama tertentu, serta memiliki hak yang sama. Fikih kebangsaan menjelaskan hukum-hukum yang dihasilkan dari ijtihad terkait kependudukan atau tanah air. Selanjutnya, karakteristik fikih kebangsaan. Berbeda dari fikih ibadah atau hubungan vertikal dengan Allah, dan fikih muamalah yaitu interaksi sosial ekonomi. Sedangkan fikih kebangsaan berfokus pada relasi umat Islam dengan tanah air dan kehidupan berbangsa. Orientasinya bersifat kolektif komunal, berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan keberlangsungan negara. Dan untuk menekankan nilai kebersamaan, persatuan, keadilan sosial, dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga integrasi bangsa, mengedepankan nasionalisme religius, dan menempatkan tanah air sebagai bagian dari iman. Selanjutnya, prinsip dasar fikih kebangsaan. Yang pertama, cinta tanah air. Ekspresi keimanan atau hub al-watan minal iman yang melibatkan perjuangan, kemerdekaan, dan persatuan nasional. Yang kedua, menjaga persatuan. Pancasila sebagai ideologi penyatuan dengan prinsip-prinsip Islam yang meresap di dalamnya. Yang ketiga, menolak perpecahan. Budaya Nusantara sebagai identitas nasional dan karakteristik bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya, nilai keislaman dalam fikih kebangsaan. Landasan kuat dari Al-Quran, hadis, kaidah fikih, dan peran ulama dalam menjaga nilai keislaman. Yang pertama ada dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103 tentang persatuan. Yang kedua dalam Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berisi tentang toleransi. Yang ketiga An-Nahl ayat 90 tentang keadilan. Yang kedua ada hadis Nabi yang artinya mukmin bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Jihad terbaik adalah berkata benar di hadapan penguasa zalim. Kemudian ada kaidah fikih yang mengatakan bahwa menolak kerusakan lebih utama, kepentingan umum didahulukan, kebijakan pemimpin untuk kemaslahatan rakyat. Kemudian ada peran ulama. Jika di Indonesia, contohnya ada Kiai Wafasbullah dan Kiai Hashim Asy'ari menegaskan cinta tanah air bagian dari iman. Resolusi Jihad 1945. Selanjutnya, ada nilai keindonesiaan dalam fikih kebangsaan. Selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
dan Bhinneka Tunggal Ika. Ajaran Islam di Indonesia harus dipahami dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa membedakan keberagaman. Ulama berkontribusi penting dalam kemerdekaan seperti Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari menguatkan perlawanan terhadap kolonialisme. Fikih kebangsaan menjaga harmoni sosial dengan meneguhkan toleransi antar umat beragama, menciptakan kehidupan berbangsa yang damai, adil, dan sejahtera. Harmonisasi Islam dan Indonesia ada dalam bentuk keadilan dan persaudaraan. Ajaran Islam sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat persatuan. Kemudian ada nilai toleransi dan gotong royong, terlihat dalam budaya toleransi antar umat beragama dan semangat gotong royong. Ketiga, ada peran generasi muda, menanamkan moderasi beragama, aktif dalam kegiatan sosial dan menjadikan Islam inspirasi pembangunan bangsa. Kesimpulan dari presentasi kami ini adalah fikih kebangsaan adalah harmonisasi nyata antara nilai keislaman dan keindonesiaan, menegaskan bahwa Islam dapat dipraktikkan secara konstekstual dengan menjunjung tinggi persatuan, keadilan, dan toleransi. Sejarah ulama dan moderasi beragama menunjukkan Islam adalah fondasi moral pembangunan bangsa. Generasi muda Muslim diharapkan mengimplementasikan nilai-nilai dalam tindakan nyata, menjaga kerukunan, menguatkan solidaritas, dan berkontribusi aktif menjaga keutuhan NKRI. Fikih kebangsaan ini relevan sebagai pedoman membangun Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Semua presentasi ini sesuai dengan jurnal dan buku yang telah kami paparkan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.